Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dipancarluaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang, Sumber, Cirebon, Radioku Inspirasi Spirit Hati. Selamat pagi dan apa kabar sahabat radioku dimanapun Anda berada. Semoga sahabatku senantiasa dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga sahabatku selalu dalam limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabatku, senang rasanya saya Irfan Maulana dapat kembali bersua kembali di ruang dengar Anda. Kali ini dalam program Ekonomi Syariah sahabatku. Sebuah program yang mengajak Anda untuk selalu bermuamalah sesuai syariah. Alhamdulillah kita dapat kembali berkesempatan untuk menambah ilmu yang diharapkan semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Program Ekonomi Syariah ini disiarkan juga di Radioku Network sahabatku, di Radioku 104,8 FM Kuningan, Radioku 92,4 FM Majalengka, Radioku 104,7 FM Batam, Radioku 1089 AM Bogor, Radioku 88 FM Kuburaya Pontianak, Radioku 89,6 FM Purbalingga, Radioku 87,6 FM Brau Kaltim, Radioku 106,3 KCG Martapura, dan Radioku 93,6 Aceh Besar. Dan informasi untuk sahabatku yang mendengarkan melalui audio frekuensi namun dirasa kurang jelas, Anda bisa mendengarkan melalui audio streaming di www.radioku.com atau di www.radiokuonline.com. Dan Anda juga bisa menyimak langsung melalui Facebook sahabatku ya di Radioku Cirebon. Dan alhamdulillah sudah hadir bersama kita narasumber kita, Al-Ustaz Muhammad Syekh Irfan Sabliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah, insyaallah sehat Irfan bersama doa antum dan para pendengar semuanya, insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, Ustaz, di kesempatan Ekonomi Syariah pagi ini ada tema atau materi apa Ustaz yang akan disampaikan? Insyaallah kita masih melanjutkan tentang waris ya, pembagian waris. Bagaimana cara membagi waris secara syar'i dan bagaimana seyogyanya kita membagi waris di antara keluarga kita. Baik, kita bantu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Allahumma rahamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Amin ya rabbal alamin. Yang dimuliakan Allah, guru kita semua Buya Yahya serta keluarga, semoga Allah SWT senantiasa menjaga beliau, memberikan kepada beliau umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah SWT memberikan kepada beliau taufik sehingga beliau dimudahkan dalam urusan beliau, terutama adalah dalam urusan beliau membimbing kita, membimbing umat Islam untuk semakin dekat kepada Allah dan semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kang Irfan dan juga para orang tua kami, para pendengar Radioku Network dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, pada pagi ini kita insya Allah akan murojaah tentang warisan. Semoga kesempatan yang Allah berikan ini dapat kita manfaatkan sehingga kita termasuk orang yang mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kang Irfan dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabiin ila yaumiddin, sampai hari akhir kelak. Dan semoga kita semua termasuk pengikut beliau yang berhak mendapatkan syafaat di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Kang Irfan dan juga para pendengar radioku dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang asobah. Ini yang sering pada keliru juga ya, asobah. Padahal asobah ini sangat mudah sekali, karena asobah itu kan mereka mengambil sisa dari harta warisan setelah dibagi ashabul furud, yaitu orang yang memiliki
bagian yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis ya, tapi rata-rata di dalam Al-Quran sudah disebutkan bagian pastinya, tinggal yang sisanya itu yang mereka mengambil warisan sesuai dengan sisa yang ada. Kemudian ternyata di dalam asoba ini ada satu permasalahan, bahkan nanti ada beberapa ya di antaranya juga yang ada orang yang bagiannya itu asoba, nunggu sisa dari warisan yang dari waris ashabul furud, tapi ternyata dia tidak kebagian. Dan dalam masalah ini ternyata karena dia tidak kebagian, akhirnya dia masuk ke dalam bagian orang yang mendapat bagian pasti agar dapat bagian. Ini jadi misalnya saya asoba, nah saya nggak dapat misalkan, nah ternyata Kang Irfan itu ashabul furud dapat, nah saya gabung ke Kang Irfan. Nah ini ternyata ada yang semacam itu, dan itu merupakan salah satu bagaimana ijtihad para ulama ya. Dengan memperhatikan kaidah waris itu adalah al-aqrab fal-aqrab, yang lebih dekat kepada mayit itu yang lebih berhak sebenarnya. Nah ketika dalam situasi dan kondisi tertentu dia harusnya lebih dekat dapat bagian yang lumayan banyak gitu, tapi ternyata dia nggak dapat bagian. Termasuk juga yang lebih kuat hubungan antara mayit dengan ahli waris itu nanti di belakang ada beberapa permasalahan. Nanti dia boleh memilih antara bagian-bagiannya itu nanti kalau sudah sampai kepada bab kakek atau jad bersama ikhwah, bersama saudara, itu nanti ada ininya, ada ketentuannya. Nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah mushtarakah. Masalah mushtarakah ini ketika ada akhun syakik itu saudara sekandung. Ini kalau di dalam anak-anak pondok ini kalau nulis akhun kik gitu ya, kik syakik maksudnya ya. Kalau ukhtun syakikoh gitu. Kalau ukhtun li'ab itu khotab itu, ukhtun li'ab gitu ya. Kemudian ukhtun li'um gitu ya, dan seterusnya ya. Nah ini masalah mushtarakah itu ada namanya akhun syakik, saudara sekandung. Itu bagiannya adalah asoba, dia nggak ada pembagian secara pasti apakah 1/3, 1/4, setengah. Nah kedudukannya sebagai asoba sebenarnya dia juga kuat, dan dia menghijab beberapa ahli waris yang lain, akhun syakik ini, atau menutup bagiannya yang lain. Tetapi dalam konteks masalah mushtarakah ini dia asoba tapi nggak dapat bagian, nggak kebagian apa-apa. Nah dalam kesempatan ini ternyata dia nanti digabungkan bersama akhun li'um, saudara seibu. Nah kalau dalam warisan itu secara nasab, orang yang hubungan dengan mayitnya itu satu ayah satu ibu lebih kuat karena ayah dan ibunya sama. Nah akhun li'um ini kan hanya ibunya saja yang sama, ayahnya beda, ya kan, ayahnya beda. Bisa jadi saudara seibu ini ayahnya itu dengan yang saudara seibu ini ayahnya beda, dan mungkin mereka dari keluarga yang berbeda gitu misalkan. Atau mungkin juga saudara seibu ini bisa jadi dia ikut ayahnya yang satunya, dia ikut ayahnya yang satunya gitu. Artinya misalkan dua bersaudara ini sama-sama seibu, itu kan bisa jadi yang saudara yang pertama ini ikut ayahnya yang ini yang ikut ayahnya yang ini, yang satunya lagi bisa jadi. Nah ini ketika salah satunya meninggal, ini mereka saling mewarisi dengan ketentuan saudara seibu itu adalah
1/6 atau 1/3. Sudah kita bahas ya. Dan itu sama, laki-laki itu perempuan, saudara seibu itu sama. Jadi saudara seibu ini baik dia akhun atau ukhtun itu bagiannya sama. Artinya tidak dibedakan antara kalau nanti saudaranya laki-laki lebih banyak, saudaranya perempuan lebih sedikit, enggak. Sama. Dan ternyata dia dapat bagian pasti, sedangkan saudara seayah seibu yang ini sudah pasti lebih kuat ya. Seayah seibu kan bisa jadi dia bersama dari kecil sampai ini meninggal salah satunya ya. Yang intinya saudara sekandung seayah seibu ini itu harusnya lebih kuat secara hubungan nasab dengan dengan mayit ini. Nah, sedangkan saudara seibu berarti kan dia hanya sama ibunya saja, ayahnya berbeda. Nah, ini akhirnya oleh para ulama ambil kesimpulan bahwa ini saudara sekandung tetap dapat, tapi dia nggak bisa ngambil seenaknya karena ada pembagian yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Maka dia menggabung, dia menjadi seolah-olah menjadi saudara seibu juga. Gabung dengan saudara seibu. Nah, karena dia menggabung dengan saudara seibu itulah akhirnya dikatakan bahwa seolah-olah ayahnya dia nggak ada. Maksudnya apa? Ayahnya dia harusnya kan sama dengan ayahnya mayit. Harusnya dia punya spesial dong. Tapi dianggap seolah-olah sudahlah, kita nggak menganggap hubungan sekandung dalam bab ayahnya ya, kita mengaku hubungan seibunya saja. Sehingga saudara sekandung ini dapat bagian seperti bagiannya saudara seibu, sehingga dia bersama-sama pembagiannya dengan saudara seibu dan dibagi rata. Itu. Nah, ini menjadi masalah mustaraka. Nah, ini kapan ashabul furud menghabiskan warisan sehingga asoba tidak dapat? Nah, ini ternyata adalah ketika ada zaujun wa umun au jadatun wa akhwani li fa aksar wa akhun syakik fa aksar. Berarti ini masalahnya kita gambarkan ya. Kita gambarkan untuk masalah mustarokah sehingga lebih jelas kalau divisualisasi ya. Kalau tadi kan teori kita sebutkan akhun syakik, ukhtun akhun lium, sehingga mungkin perlu visualisasi. Nah, ini kita akan jelaskan tentang pembagian ini. Jadi ada seseorang meninggal, berarti ini perempuan yang meninggal ya, karena meninggalkan zaujun, suami. Jadi ada ini misalkan ya, ini A dan B ini menikah, ini ibu ya, ini bapak misalkan ya. Nah, dia punya anak nih, satunya perempuan yaitu D misalkan, ini perempuan. Nah, ini laki-laki ya, ini laki-laki. Kemudian ada saudaranya lagi, ini laki-laki juga. Nah, ini ayahnya sudah nggak ada misalkan, atau cerai atau apa, pokoknya sudah nggak ada lah. Nah, kalau cerai masih ada berarti ya, berarti nggak ada, udah meninggal lah. Terus ibunya nikah lagi dengan F, berarti ini nggak ada kaitannya dengan ini ya, dengan ini nanti yang meninggal ini. Nah, dia punya anak di sini G dan H misalkan. Ini laki-laki, contohnya laki-laki ya, atau perempuan sama aja, laki-laki atau perempuan sama aja, karena ini nanti dengan ini hubungan saudara seibu. Nah, ini adalah mayit ya, sebelum meninggal dia menikah misalkan dengan J, ini laki-laki ya, berarti ini suami ini yang disebut dengan zaujun, suami ya. Nah, ini kan hubungannya adalah akhun syakik saudara sekandung
ya kan? Saudara sekandung ada 2 atau lebih lah, atau 1 boleh, 1 atau lebih. Ini juga boleh 1 boleh, tapi ini kalau ini 2 ini. Kalau 1 nanti bagiannya kan 1/6. Kalau 2 atau lebih 1/3 ya. Nah, ini adalah akhun lium. Akhun lium. Akhun lium. Akhun lium gini. Atau ditulisnya gini. Ya. Akhun lium ya. Nah, kondisi ini ternyata ibunya masih ada kan? Ini ibunya masih ada. Atau kalau ibunya meninggal, nenek, ada nenek gitu ya. Kalau ibunya sudah meninggal ada nenek. Nah, contohnya ini ibu saja dulu. Berarti dia meninggal, punya suami masih hidup, tapi nggak punya anak. Kalau punya anak selesai nih. Kalau anak laki-laki ini pada hilang semua. Baik, ternyata dia meninggal nggak punya anak atau belum punya anak dan masih ada suami, kemudian ada ibu, ada akhun syakik 2, akhun syakik 2, kemudian ada akhun lium. Nah, ini kalau penulisannya ashabul furud dulu, berarti akhun lium dulu, karena ini kan asobah ya, itu paling bawah sisanya kan. Nah, ini kemudian ada akhun syakik, ada akhun syakik. Ini suami, ini ibu, ini adalah saudara seibu. Begitu juga ini saudara seibu. Yang ini adalah saudara sekandung ya, saudara sekandung. Yang ini juga saudara sekandung. Nah, pembagiannya ternyata karena ini meninggal nggak punya anak, ini adalah berapa? Setengah. Suami kan dapatnya setengah kalau nggak punya anak ya. Kalau punya anak berarti suami dapatnya berapa? Ini yang istri yang meninggal kalau punya anak, suami dapatnya 1/4. Nah, ini ibu karena ada saudara-saudara semua, ada saudara-saudara juga, maka ibu dapatnya 1/6, bukan 1/3. Kalau nggak ada saudara baru 1/3. Kalau ada anak juga 1/6, nggak ada anak 1/3. Seperti itu, ibu. Seperti yang sudah kita bahas pada urusan-urusan sebelumnya nih. Bahwa ibu itu dapat 1/6 kalau mayitnya ini punya anak atau punya saudara. Baik, saudara seibu itu 2 orang atau lebih, mereka itu berserikat dalam 1/3. Kalau 1 maka 1/6. Nah, ini adalah sisanya atau asobah. Ini asobah, dapat asobah atau bakin. Nah, asobah ini harusnya adalah ngambil sisanya dari apa? Dari pembagian ini. Nah, seperti apa pembagiannya? Insya Allah setelah yang satu ini ya. Setelah satu ini kita akan lanjutkan pembagian bagaimana saudara sekandung sampai tidak kebagian gitu ya. Insya Allah setelah satu ini. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas pemaparan materi yang di sesi kali ini. Dan sahabatku, kita akan jeda terlebih dahulu. Namun Irfan informasikan untuk Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui layanan SMS atau WhatsApp di 081 321461079. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap di radioku Inspirasi Spirit Hati.
Radioku Inspirasi Spirit Hati masih dipancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang, Sumber, Cirebon. Anda masih bersama kami sahabatku dalam program Ekonomi Syariah. Dan kita lanjutkan pembelajaran kita bersama Al-Ustaz Muhammad Syekho. Baik, kita lanjutkan untuk masalah mustarokah ya. Ini yang mana saudara yang lebih dekat dengan mayit tetapi ternyata dia tidak kebagian ya. Nah, kalau perhitungannya ini suami, ibu, saudara seibu, saudara kandung satu atau lebih ya. Saudara ibu 2 atau lebih karena nanti pembagiannya tetap sama, yaitu 2 ke atas itu 1/3. Maka untuk asal masalah atau nanti untuk ininya, untuk pembaginya ya, itu adalah 6 karena ada 2, 6 ada 3 ya. Semuanya masuk ke dalam 6. Setengah dari 6 3, 1/6 dari 6 1, 1/3 dari 6 berapa? 2. Nah, di sini kalau kita lihat berarti kan 3, 1, 2, sisanya nggak ada, habis. Sudah diambil suami setengah, diambil ibu 1/6, diambil saudara seibu 1/3, 2. Ini kalau 2 orang berarti ya 1-1 gitu ya. Ini sudah, berarti sudah habis, sehingga saudara sekandung tidak kebagian. Saudara sekandung tidak kebagian. Nah, ini oleh para ulama disebutkan saudara sekandung itu kan hubungan dengan mayitnya lebih dekat karena ayah dan ibunya sama ya. Ini saudara sekandung nih. Harusnya lebih dekat mereka. Harusnya ini yang bapaknya itu lain kan lain nih. Bahkan secara nasab kalau ke atas dia ngikut ayah ke sana. Misalkan ini adalah dari marga apa gitu kan. Nah, ini ke atas ikutnya ayahnya ke sini. Ya kan? Sehingga dia marganya misalkan lain lagi misalkan. Ya. Ya, misalkan ini marganya sampai ke Arab misalkan. Yang ini sampainya ke mana ini? Misalkan sampainya ke Jepang misalkan. Nah, bisa saja artinya ini secara keluarga beda, sehingga harusnya ini lebih jauh mereka ini daripada yang lebih jauh adalah saudara seibu itu lebih jauh dibanding dengan saudara sekandung. Ini. Nah, ini saudara sekandung tapi nggak dapat. Lihat, nggak dapat, dia sudah habis warisannya. Karena asobah itu dia nggak bisa ditentukan dulu berapa, nggak bisa. Harus ashabul furud, yaitu yang punya bagian-bagian. Ini seorang suami dapat setengah, udah jelas. Ini nggak bisa dirubah-rubah karena di dalam Al-Qur'annya seperti itu, ya kan? Walakum nisfu ma taraka azwajukum ini. Nah, ini setengah sudah nggak bisa dibagi-bagi. Nah, ini ibu dapat 1/6 juga nggak bisa ditawar-tawar lagi karena di Al-Qur'annya begitu. Saudara seibu juga 1/3 ini sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an. Sehingga nggak bisa dirubah ininya. Ini jangan 1/3, ini 1/6 saja biar ada sisanya. Nggak bisa. Nggak bisa seperti itu karena sudah ketentuannya adalah mereka kalau lebih dari 1/3. Syuraka ufitulus, mereka dapat 1/3. Nah, caranya bagaimana agar saudara sekandung ini tidak mahjub oleh mereka semua, tidak biar mereka tetap kebagian. Akhirnya para ulama menyatakan ini adalah masalah mustarokah, yaitu saudara sekandung ini dianggap saudara seibu. Sehingga mereka kan saudara seibu kalau lebih dari 2 juga sama 1/3 kan. Karena apa? Ya mereka juga ibunya sama kan dengan ini semua. Ya kan? Ini ibunya sama juga. Ini dengan ini ibunya sama semua ini. Ya kan? Ini berarti ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 orang, itu ibunya sama. Ya kan? Ibunya sama. Ya sudah,
artinya karena sama-sama ibunya sama, ya pembagiannya sama aja, sepertiga, gitu kan? Pembagiannya sama aja, sehingga di sini pembagiannya ini setengah, suami, ibu dapat 1/6. Kemudian saudara seibu dan saudara sekandung semua dijadikan satu, mereka adalah bagiannya 1/3. Sepertiga, ini sepertiganya dibagi rata oleh mereka. Karena ya kan kita ibunya sama-sama ibunya sama gitu kan. Tapi mereka sebenarnya ketika mengaku sebagai saudara sekandung itu karena ada ayahnya yang sama dengan mayit, harusnya dapat bagian lebih banyak ini. Tapi ternyata ya sudah, yang penting sama-sama ibunya sama, sudahlah kita bagi rata saja. Nah, akhirnya oleh para ulama dibagi rata, sehingga pembagiannya adalah ini 3, ini 1, ini 2 dibagi 4 orang. Ya, kan nggak bisa nih. Berarti biar enak ini dikalikan 2, sehingga asal masalahnya adalah berapa? 12. Ini adalah dapat 6, ini dapat 2, yang ini dapat berapa? 4. Masing-masing dapat 1, 4 orang. Ini 4 orang. Nah, ini seperti ini. Jadi akhirnya apa? Saudara sekandung ini seolah-olah sudahlah kita sisihkan dulu nih orang tuanya, yang ayah disisihkan. Kalau di dalam Nazoman itu katanya suruh ya ayahnya jangan dianggap dulu, buang dulu ke laut gitu. Maksudnya apa? Ini dalam warisan ini artinya dia tidak menganggap adanya ayah ini, dan dianggap semuanya sudah kita ibunya sama. Ya sudah, kita bagi rata gitu. Kita bagi rata karena apa? Karena kita ibunya sama gitu, sama-sama ibunya sama. Sehingga ya sudah bagi rata. Bagi rata antara saudara seibu dan saudara sekandung. Ini namanya masalah mustarokah, yaitu saudara sekandung mengaku sebagai saudara seibu. Mengaku sebagai saudara seibu, karena kalau dianggap sebagai saudara sekandung saja dia nggak mau dianggap saudara seibu, ya nanti dia nggak dapat apa-apa. Maka ya sudah, karena kita ibunya sama, kita saudara juga seibu. Ya memang kalau dilihat ini juga dengan ini saudara seibu, ya kan? Ini saudara seibu juga. Yang kalau dia dihitung dengan mayit itu saudara sekandung, tapi kalau dihitung dengan saudara seibu, ya mereka saudara seibu. Ya kan, saudara seibu juga, ini kan saudara seibu. Saudara seibu, kita kan sama-sama saudara seibu. Ya sudahlah, kita bagi rata saja saudara seibu. Tapi ini pembagiannya oleh para ulama ya, bukan kesepakatan mereka. Ini oleh para ulama dibuat bahwa pembagian ini antara saudara seibu dan saudara sekandung dianggap sama, dianggap setara ini. Jadi ini gimana Kang Irfan? Ini salah satu contoh bahwa asobah nggak dapat. Maka asobah itu ya susah-susah senang gitu. Kalau pas semua ashabul furud sudah ngambil semua, ternyata dia nggak kebagian, ya sudah itu. Nah, kecuali ini karena permasalahannya dia lebih kuat. Ya, kalau yang ada misalkan itu bukan saudara sekandung, saudara seayah, itu kan asobah juga, sisa juga. Tapi dia tidak dapat warisan. Dia karena saudara seayah, dia saudara ayah. Ketika dia ngaku saudara seibu, kan ibunya beda. Lah ini ada kasus lagi, tapi dia tidak masuk dalam masalah mustarokah. Karena apa? Karena dia saudara seayah, bukan saudara seibu. Nah, ini yang berikutnya, yang meninggal ibunya misalkan. Ibunya orang tersebut, kemudian ayahnya ini nikah lagi, atau ayahnya nikahnya 2 orang. Nikahnya 2 orang. Jadi seperti ini. Kita gambarkan lagi ya perumpamaannya ya. Langsung pakai nama saja, mohon maaf kalau namanya sama mirip ya. Langsung pakai nama. Ini kan contohnya adalah misalkan ini Siti ya, ini adalah Abi misalkan. Nah, kemudian di sini ada misalkan siapa, Nur nih, misalkan taruhlah perempuan ini Nur. Nah, contohnya ini menikah dengan Siti dan menikah dengan Nur.
ya kan? Kemudian dengan Siti ini dia punya anak, misalkan 3. Nah dengan Nur ini punya anak 2, misalkan contohnya nih ya. Anak ini misalkan namanya Khalid, Hamid, terus dia Zainab misalkan. Kemudian di sini punya anak dengan Nur itu misalkan Mahmud ya. Kemudian sininya Ahmad misalkan ya. Nah, yang Zainab ini menikah, ya kan, menikah dengan misalkan namanya siapa nih? Irfan misalkan ini. Dah nama-nama ini ya. Nah, hubungan antara Zainab dengan Hamid dan Khalid itu kan hubungan sekandung ya. Ini sekandung. Ini hubungan dengan ini adalah seayah, saudara seayah ya, saudara seayah. Mohon maaf, ini ada juga kisahnya, berarti setelah ini meninggal, ayahnya meninggal, dia menikah lagi. Mohon maaf. Nanti di sini ada saudara seibu, bukan saudara ini kan saudara sekandung kalau seperti tadi ya, saudara sekandung. Ini contohnya saudara seibu. Jadi ini Siti juga setelah ini meninggal, setelah suaminya meninggal, nah ini Siti ini menikah lagi ya dengan seseorang, namanya misalkan siapa lagi nih, Khalid, Hamid, Mahmud, Ahmad, Zaid misalkan, namanya Zaid ya. Nah, ini nama Zaid ini berarti dia kan punya anak 2 nih, Khalid dan Hamid. Hubungan antara Zainab, Hamid dan Khalid itu kan dia saudara seibu. Ya, ibunya sama nih. Ibunya sama Siti. Ya kan? 3 orang ini ibunya sama Siti. Nah, sedangkan Zainab ini dengan Mahmud dan Ahmad ayahnya yang sama. Ya kan? Ayahnya sama. Jadi ini Siti dan Abi ini setelah menikah baru punya anak 1, meninggal abinya, sehingga Siti dia menikah lagi. Nah, berarti Zainab kalau dia dilihat bersama Hamid dan Khalid itu ibunya yang sama, namanya saudara seibu. Kemudian Zainab kalau dilihat dengan Mahmud dan Ahmad ini saudara seayah karena ayahnya yang sama, ibunya beda. Gitu ya. Seperti itu. Ini sudah masuk ya? Masuk. Maka di sini karena ini sudah meninggal ayahnya, kalau ini kan nggak ada kaitannya dengan Zainab ya. Adanya adalah ibu, ini namanya Umun. Ya kan? Kemudian ini adalah ada namanya saudara seibu. Saudara seibu. Ini saudara seayah, saudara seayah, akhun li'ab ya. Nah, ini ada namanya suami, zaujun. Nah, berarti ahli warisnya Zainab ini adalah ada zaujun, suami, ada umun, ibu, ada akhun li'um, ada akhun li'um. Ini 2 ya kan, ibunya sama nih. Kemudian ada juga akhun li'ab. Akhun li'ab, saudara seayah, ayahnya yang sama. Ini. Jadi ini situasinya ya seperti inilah. Ketika dia menikah, misalkan dengan ini contohnya taruhlah meninggal kemudian menikah dengan ini. Setelah menikah dengan ini dianya yang meninggal, dia menikah lagi dengan yang lain gitu kan. Ini contohnya seperti itu. Nah, maka suami tetap dapatnya setengah karena Zainab ini belum punya anak. Kemudian ibu ini dapatnya adalah 1/6. Kenapa? Karena ada saudara-saudara itu. Nah, di sini saudara seibu dapat 1/3. Sedangkan saudara seayah itu kan asobah. Asobah kan dia. Nah, asobah ini dia dilihat nanti dapat apa tidak. Ya seperti itu. Ini kan saudara seayah. Saudara seayah berarti kan ini ke sini
seayah ya. Lah ini apa namanya, yang ini kaitannya dengan sini. Lah sedangkan Zainab dengan saudara-saudara ini dia ibunya tidak sama. Nah yang ini juga ibunya tidak sama dengan mereka. Antara Khalid, Hamid, Mahmud dan Ahmad itu kan ibunya tidak sama. Mereka tidak bisa disamakan. Beda dengan ini. Yang ini kan antara ini E, C, H, G ini. Antara mereka itu ibunya masih sama. Sehingga apa? Mereka ngaku saudara seibu masih bisa. Ya kan? Sedangkan ini nggak bisa dia mengaku saudara seibu, gimana? Gak bisa karena dia adalah saudara seayah dan ibunya beda. Ibunya Mahmud dan Ahmad adalah Nur, sedangkan ibunya Hamid dan Khalid adalah Siti. Gak bisa, ya kan? Gak bisa di aku ya sudah kita ikut aja saudara seibu gitu. Gak bisa karena ibunya beda. Nah kalau beda dengan yang ini kan, beda dengan ini, saya ya udah karena kita ibunya sama kita ngaku sebagai saudara seibu bisa. Ini karena saudara sekandung ya. Kalau yang ini karena saudara seayah saja, jika ayahnya sudah meninggal ya. Nah ini ketika dia akan ngikut bagiannya akhun lium, mereka loh ibunya kita kan beda kok kamu ngambil saudara seibu. Sedangkan ibunya Zainab dengan Mahmud dan Ahmad juga beda. Kamu juga kalau sama Zainab itu ibunya beda. Jadi nggak bisa ngaku sebagai saudara seibu, nggak bisa. Ini maka ketika dibagi ini dapat 3 suami, ibu dapat 1/6, akhun lium dapat 2 gitu kan. Saudara saya ibu dapat 2, maka dia tidak dapat apa-apa akhun liam. Enggak dapat apa-apa. 1 atau lebih tetap enggak dapat apa-apa. Waduh, ini saudara saya ayah ini kasihan ini. Nah, walaupun kalau dilihat Zainab ini dengan Mahmud dan Ahmad kalau nasab dia sama nasabnya, kabilahnya sama. Tapi dalam warisan ini tidak bisa saudara seayah nimbrung kepada saudara seibu. Enggak bisa. Ya gampang saja, ibunya berbeda gitu kan. Dan mereka tidak mau juga, kita kan ibunya Siti. Kamu ibunya kan Nur, enggak bisa dikatakan saudara seibu. Nggak bisa dan nggak bisa nyambung seperti itu. Beda kalau yang ini dia masih bisa ngaku kita kan ibunya juga sama ini umun ini. Maka tidak jauh beda lah antara mereka karena masih ibunya sama. Kalau nimbrung pun masih wajar. Karena apa? Karena ibunya sama. Nah yang ini ibunya beda sudah. Ini nggak dapet ini. Nah ini masalah mustarokah berarti syaratnya adalah kalau yang dapat asoba adalah siapa? Saudara sekandung, akhun syakik. Ini saudara sekandung ini, saudara sekandung, akhun syakik. Maka dia bisa ngaku sebagai saudara seibu karena ibu mereka itu adalah sama. Seperti itu. Nah ini masalah mustarokah. Jadi jangan sampai dikatakan wah kok enak ini ya saudara sekandung gitu. Ya bukan begitu karena memang saudara sekandung kan hubungan dengan mayitnya lebih kuat, lebih erat gitu kan secara nasab. Dan juga kalau dilogikakan logis juga ini mereka ibunya sama semua kan. Ya seperti itu. Beda dengan saudara seayah. Kalau saudara seayah ya mereka tidak dapat bagian karena mereka ibunya juga tidak sama. Bagaimana kalau semuanya saudara seibu? Ya tinggal sama mereka semua dapat 1/3 semua. Kalau saudara seibu semua karena nggak ada bedanya kan. Mereka semua saudara seibu semua sehingga mereka bagiannya adalah 1/3 semua. Ini bergabung di dalam 1/3. Semuanya bergabung di dalam 1/3 karena saudara seibu walaupun banyak itu tetap 1/3. 2 atau lebih. Tapi kalau 1 baru 1/6. Kalau hanya 1 dapatnya 1/6. Nah inilah masalah mustarokah. Semoga bisa kita pahami bersama. Dan apabila ada orang yang membagi waris, jangan sampai keliru. Ini kamu saudara sekandung tapi nggak dapat ini. Karena kamu kan asobah dapatnya. Nah sedangkan di sini asobah harta warisnya habis. Ini. Nah ini jangan sampai keliru dalam membagi warisan karena ini adalah masalah mustarokah. Ini pengecualian untuk asobah yang harusnya nggak dapat tapi tetap dapat.
Nah begitu juga kalau saudara seayah, ya jangan sampai karena memang asobahnya nggak ada, karena warisannya sudah habis dibagi oleh ashabul furud, ya sudah saudara seayah tidak kebagian, semacam itu. Nah hanya saja biasanya ini ada semacam kesepakatan keluarga gitu ya. Jangan sampai nanti tentang kamu kan nggak dapat ini saudara seayah ini, kamu sudah nggak kebagian, ini pembagian untuk warisannya sudah habis oleh ashabul furud, sudah kamu pulang saja gitu. Jangan sampai seperti itu kan. Ya mereka juga dikasih lah, artinya dikasih itu kesepakatan keluarga saja. Ini kita kan dapat bagian gitu kan. Nah ini saudaranya mayit juga, walaupun bukan saudara kita gitu kan, dia saudaranya mayit juga, ya kita kasih gitu. Tapi itu kan bukan sebagai pembagian warisan, tetapi mungkin bisa dikatakan sebagai hadiah lah dari atau hibah dari saudara-saudaranya mayit yang dapat warisan itu. Karena bagaimanapun juga mereka kan saudaranya mayit gitu ya. Ya itu kalau nanti dalam dalam kenyataannya gitu kan. Tapi kalau dalam pembagian warisannya ya secara hukum demikian. Walaupun mereka juga harus menerima, karena secara hukum mereka adalah asobah, sedangkan asobah itu kalau nggak dapat bagian ya nggak dapat. Ya ini kenapa yang ini masih didapat, karena ini masih ada hubungan, yaitu sama-sama seibu, ya kan, sama-sama seibu semua gitu kan. Nah ini insya Allah akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas paparan materinya di sesi kali ini. Dan Irfan ingatkan lagi sahabatku ya, untuk Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda, bisa melalui telepon di 085288700147, atau bisa juga melalui SMS atau WhatsApp di 081321461079. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Radioku Inspirasi Spirit Hati masih dipancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang, Sumber, Cirebon. Anda masih bersama kami sahabatku dalam program Ekonomi Syariah, dan di sesi kali ini kita memasuki sesi tanya jawab Ustaz ya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustaz. Irfan langsung bacakan. Pertanyaan pertama dari WhatsApp, sahabatku bertanya melalui WhatsApp dengan nomor digit terakhir 1121. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Maaf mau tanya Ustaz. Sebelumnya saya pernah dengar, apa betul membeli kurma atau garam secara berhutang termasuk riba? Maaf sebelumnya dan terima kasih atas jawabannya Ustaz. Baik, ini sebenarnya bab riba itu harus dijelaskan dari ujung, dari pangkal masalahnya ya. Baik, jadi di sini kita perlu melihat bahwa jenis-jenis barang dagangan ya, jenis-jenis barang dagangan dan juga alat pembayaran. Nah ini perlu diperhatikan. Ada di dalam sejarah yang kita baca itu kan ada namanya barter gitu ya. Barter yaitu tukar menukar komoditas ya, sama-sama komoditas, barang dengan barang ditukar gitu ya. Nah sebenarnya juga jual beli itu juga barter juga, tapi kan alat pembayarannya sudah disepakati gitu ya, satu jenis alat pembayaran. Nah di sini di dalam di dalam spidolnya di mana Kang? Oh ini nih, oh ada di bawah buku. Baik. Jadi komoditas itu, komoditas atau barang-barang yang bisa diperjualbelikan itu ada yang namanya ribawi, ada yang non ribawi. Nah yang ribawi ini beberapa jenis saja.
beberapa jenis saja, dan itu tidak tidak banyak lah, artinya jenis-jenis tertentu saja. Kemudian ribawi ini dikarenakan adanya ilat atau ilatul hukmi, atau sebab dia disebut sebagai ribawi. Ya, memang ada beberapa pendapat di dalam fikih tentang ilat ribawi itu. Nah, ternyata yang riba itu disebutkan oleh Nabi, yaitu az-zahabu bidzahabi wal fiddatu bil fiddati, ya, emas, perak, kemudian gandum dengan gandum gitu kan. Kemudian kurma dengan kurma, kemudian garam dengan garam. Itu disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja nanti bagaimana para ulama mengambil kesimpulan tentang yang ribawi tersebut yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sebutkan di sini adalah emas, kemudian perak, kemudian kurma, kemudian di sini ada gandum. Kemudian dalam kesempatan lain Nabi menyebutkan garam juga. Kalau beras itu kayaknya tidak disebutkan. Ya, intinya yang disebutkan oleh Rasulullah akhirnya, apakah mereka memiliki alasan ini kenapa dijadikan riba? Alasannya apa? Ilatnya apa? Yang walaupun ya karena sudah disebut oleh Rasul riba, ya riba. Mau ada alasannya apa ya sudah riba. Nah, di sini ternyata oleh Nabi itu kan harus mislan bimislin, yadan biyadin gitu kan, harus seimbang. Kalau emasnya 1 kilo, ya kalau mau dibayar dengan emas ya 1 kilo juga. Yadan biyadin itu artinya harus serah terima. Ini emas 1 kilo, yaitu emas 1 kilo gitu kan. Seperti itu. Kemudian perak dengan perak juga seperti itu, kurma dengan kurma juga seperti itu. Tidak boleh saya jual emas saya dengan emas kamu. Nah, emas kamu mana nih 1 kilo, emas saya 1 kilo, tapi besok ini emas saya ada di rumah, saya ambil dulu. Nggak boleh, harus serah terima gitu kan. Dan harus mislan bimislin, seimbang dalam atau setara di dalam timbangannya atau di dalam ukurannya. Seperti itu. Kalau kurma satu sok itu ya ukuran zaman dulu 1 kilo lah sekarang ya. Kalau 1 sok itu 2 kilo 7 on ya. Ya misalkan taruhlah kurma 1 kilo dengan kurma 1 kilo gitulah ya. Nah, gandum juga begitu. Garam, kalau garam nggak mungkin 1 kilo ya, buat apa juga garam 1 kilo. Berapa ons gitulah, 1 on dengan 1 on misalkan. Nah, ternyata oleh para ulama ini dibagi menjadi 2 kelompok besar. Kelompok emas perak ini, kemudian kelompok ini makanan-makanan ini. Memang ada beberapa pendapat lah antara apa yang menjadikan ilat ini, seperti itu ya. Nah, ini diantaranya adalah karena ini adalah jauharatul asman. Jauharatul asman itu adalah mereka secara intrinsik itu memiliki nilai tersendiri, yaitu emas kan secara fisiknya dia sendiri sudah bernilai gitu kan. Mau dibentuk misalkan kotak-kotak gini atau dibentuk bulat atau apa, sudah ada nilainya ya. Emas itu ada nilainya tersendiri. Perak juga demikian. Dan ini menjadikan emas dan perak, sebagian ulama mengatakan ini alasan ribanya, ini ilatnya itu qasiroh, hanya emas dan perak saja, tidak kemana-mana. Namun zaman sekarang itu akhirnya emas dan perak itu masuk juga ke dalam uang kertas. Masuk dalam uang kertas, sehingga uang kertas disamakan juga dengan emas dan perak dalam hal ribawinya. Nah, untuk kurma, gandum, garam ini semua, sebagian ulama mengatakan ini adalah makanan pokok. Berarti yang ribawi itu makanan pokok. Nah, ketika makanan pokok ditanya garam makanan pokok bukan? Ya bukan. Karena kan makan kurma nggak butuh garam, iya kan? Beda kalau orang nggak makanan pokok itu seperti kurma, beras itu kan, gandum itu memang jajakan makanan pokok. Sedangkan garam orang juga banyak yang makan tanpa garam gitu kan. Tapi rata-rata memang pakai garam. Nah, sehingga
Imam Syafi'i tidak mengatakan makanan pokok, ini ilatnya itu. Dikatakan oleh Imam Syafi'i ilatnya adalah mat'umat, semua yang makanan, jenis makanan, maka itu juga ribawi oleh siapa namanya Imam Syafi'i. Nah, ternyata di sini nanti ilat ya, ilatnya ini dibedakan menjadi dua ini ya. Ada Jauharatul Asman, yaitu nilai intrinsik dari atau nilai di dalam zat barang tersebut yang dikatakan sebagai Jauharatul Asman. Atau ada yang mengatakan sebagai as-samaniyah, yaitu dia menjadi alat tukar ya, memiliki nilai di dalamnya sehingga dia menjadi alat tukar yang disepakati. Sehingga itu nanti semua alat tukar yang disepakati itu samakan dengan emas dan perak dalam ribanya, termasuk uang kertas itu, termasuk uang kertas. Bahkan kalau sekarang mungkin termasuk uang digital. Uang digital juga. Kemudian yang ini yaitu diambil oleh Imam Syafi'i sebagai al-mat'umat, yaitu makanan. Enggak harus makanan pokok, pokoknya makanan, termasuk garam juga kan makanan. Maksudnya bisa di ini. Sehingga di sini nanti dari setiap ini ada jenis-jenisnya. Jenis 1, jenis 2, ya kan? Ini makanan juga ada jenis 1, jenis 2. Ini di antara jenis-jenisnya kan misalkan kurma, kemudian gandum, kemudian beras misalkan, terus garam, ya kan? Ini kan nanti yang ditanyakan kurma dan garam ya. Nah, jelas kalau ini antara jenis 1 dengan jenis 2, misalkan ini emas, ini perak, itu adalah dua jenis yang berbeda ya. Dua jenis yang berbeda. Nanti kalau sejenis syaratnya ada 3. Emas dengan emas syaratnya ada 3. Perak dengan perak syaratnya ada 3. Kurma dengan kurma syaratnya ada 3. Yaitu harus tamasul, sama, seimbang, setara di dalam timbangan atau di dalam takaran. Ya, harus sama. Kemudian takobut itu serah terima, ya, dan biadin, serah terima. Kemudian hulul itu artinya adalah cash, tidak ditunda. Jadi langsung jatuh temponya saat itu juga. Tidak tidak ada tempo. Nah, berbeda kalau emas dengan perak, beda jenis. Ya kan? Kalau beda jenis, maka syaratnya hanya ada 2. Kalau ini lintas jenis ya, syaratnya hanya 2, yaitu takobut dan hulul. Takobut dengan hulul. Harus serah terima langsung dan harus cash, tidak boleh tempo. Jadi saat itu juga. Nah, berarti kalau beli emas dengan perak itu harus diserahkan langsung dan tidak boleh tempo ya, tidak boleh tempo. Nah, bagaimana kalau ini kan kalau sejenis juga sama, ini kurma dengan kurma juga 3 gitu kan. Tapi kalau kurma dengan gandum itu maka syaratnya menjadi 2 gitu kan. Begitu juga kurma dengan garam. Nah, seperti itu. Kalau sejenis syaratnya 3 sama. Kalau beda jenis maka syaratnya 2. Nah, bagaimana ketika lintas ilat ini, alasan hukumnya? Sedangkan ini adalah alat tukarnya, yaitu zaman dulu adalah emas. Ya, koinnya kan pakai emas atau perak. Atau mungkin juga sebagian ulama memasukkan ke dalam sini adalah fulus, yang bukan terbuat dari perak atau bukan terbuat dari emas, tapi terbuat dari kuningan atau apa itu. Pokoknya logam yang lain lah. Nah, itu. Tapi sebagian ulama kita juga tidak memasukkan fulus ke dalam sini. Tapi kalau zaman sekarang masuk semua itu, uang koin-koin itu masuk semua. Baik. Nah, kalau seperti ini, lintas seperti ini, apakah masih disyaratkan yang 3 atau yang 2 ini? Nah, karena apa? Karena di sini ada orang beli kurma dengan emas, yaitu dinar. Kalau sekarang dengan rupiah.
Ya kan? Ada orang beli garam dengan perak misalkan. Ini dengan perak. Maka misalkan rupiah lah dengan rupiah ya kalau sekarang itu disamakan. Nah, apakah harus disyaratkan 3? Apakah harus disyaratkan 2? Ternyata kalau lintas ini tidak disyaratkan. Bahkan saya beli kurma utang berapa 2 dinar, bayarnya kapan? 1 dinar lah. Kalau itu kebanyakan ya. Dirham lah, perak ya. 1 dirham misalkan. Itu bayarnya kapan? Besok. Itu nggak masalah. Bayarnya besok nggak masalah. Jadi hutang ini karena apa? Ini beda. Beda ini. Beda. Jadi kalau emas dan perak ini masih ada aturan harus ada 2 syarat. 2 syarat. Kalau antara kurma dan gandum masih ada aturan 2 syarat. Ya kan, sama ini kan 2 syarat, yaitu harus serah terima langsung gitu kan. Begitu juga kalau beli garamnya dengan kurma atau dengan beras, atau beras dengan beras, syarat-syarat ini masih ada. Nah, adapun beli beras atau beli garam atau beli kurma dengan alat pembayaran, alat tukar yang ada, yaitu emas, perak atau rupiah, maka di situ tidak ada yang namanya syarat-syarat yang panjang ini. Yang panjang ini. Jadi ketika kita beri beras, hutang dulu ya, bayarnya besok. Nah, ini. Jadi dilihatnya jangan langsung ini ribawi dengan ribawinya saja. Nah, maka ini penjelasan ini yang mungkin sebagian masih perlu untuk diperdalam lagi, karena waktu kemarin pertanyaannya dia adalah, saya pernah mendengar juga ada pertanyaan, ini kan ribawi dengan ribawi, yaitu uang dengan beras misalkan, uang dengan kurma, sama-sama ribawi gitu. Nah, kemarin sudah dibahas itu, tapi ternyata ribawi itu bukan satu jenis, banyak jenis. Bahkan ilatnya pun dibedakan, satu ribawi dengan ribawi yang lain. Para ulama ini seperti ini membedakan antara emas perak dan kurma, gandum, garam, dibedakan. Sehingga di sini penting untuk cermati yang semacam ini. Kalau pembahasannya sama-sama ribawi, nanti nggak ada orang hutang. Hutang ya kan, beli beras bayarnya besok gitu kan. Walaupun zaman dulu beli gandum atau beli kurma itu tidak dipermasalahkan kalau hutang dulu bayarnya dinarnya besok atau dirhamnya besok gitu kan, atau bulan depan kan boleh juga, itu hutang kurma seperti itu gitu kan. Nah, maka perlu diperhatikan bahwa ribawi itu bukan satu jenis, ribawi juga ilatnya tidak sama, dan itu perlu dilihat kembali dan dipelajari kembali tentang ilat-ilat ribawi dan syarat-syarat ribawi. Ternyata syarat-syarat ribawi itu untuk yang sejenis atau beda jenis, bukan yang beda ilat gitu ya. Satu rangkaian ilat, tapi kalau beda jenis itu masih ada syaratnya, itu 2 itu. Kalau satu jenis, satu ilat satu jenis, maka syaratnya ada 3. Kalau beda jenis dan beda ilat, ya sudah, itu jelas berbeda ya, hukumnya, dan ini dianggapnya ketika jual beli dinar dan dirham atau rupiah itu dianggapnya sebagai alat tukar, alat pembelian. Sehingga nanti ketika kita beli beras ngutang, besoknya kita bayar, maka pembayarannya itu sah walaupun besok, tidak harus hari ini. Dan itulah perbedaan antara satu ribawi, barang ribawi, komoditas ribawi dengan komoditas ribawi yang lain. Semoga bisa difahami tentang bab riba ini, sehingga tidak ada orang yang bertanya-tanya, oh berarti ini nggak boleh, utang beras nggak boleh, utang garam nggak boleh, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, itu adalah boleh karena bukan satu ilat ribawinya, dan juga bukan satu jenis ya, di dalam satu lingkup ribawi tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Dan untuk sahabatku, semoga bisa tercerahkan ya atas penjelasan yang sangat detail tadi dari Ustaz Cehu. Dan Ustaz, kita sudah berada di penghujung acara, sudah saatnya menyampaikan kesimpulan dan dilanjut dengan doa keberkahan Ustaz.
Terima kasih Kang Irfan dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Semoga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa tercurah kepada kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Kesimpulan dari yang kita baca hari ini adalah masalah mustarokah, yaitu terkait adanya saudara sekandung yang dia dapat asobah tapi nggak kebagian warisan karena warisannya sudah habis dibagi oleh ashabul furud, sehingga dia masuk ke dalam ikhwah lium, yaitu saudara seibu, karena ibu mereka juga sama semua, sehingga mereka satu kesatuan dan pembagiannya mereka rela dengan pembagian dianggap sebagai saudara seibu, sehingga mereka bareng-bareng mengambil bagiannya saudara seibu dan dibagi rata antara mereka, saudara sekandung dan saudara seibu. Semoga ini bisa mencerahkan kita semua dan bisa menjadikan kita mengikuti aturan para ulama dan juga aturan yang diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis, dan juga oleh para ulama sudah ditetapkan kaidah-kaidah tentang warisan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita semua, memberikan kita semua kekuatan, taufik, sehingga kita bisa istiqomah di dalam mengikuti aturan-aturan syariat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita pribadi-pribadi yang mudah untuk melakukan kebaikan, ikhlas, dan juga menjadikan pribadi yang ridho di dalam pembagian warisan sesuai syariat. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua saling menjaga silaturahim dan erat tali silaturahim, dan semoga harta warisan tidak menjadikan sebab terputusnya tali silaturahim, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita semua umur panjang dalam keadaan sehat walafiat dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, yaitu meninggal setelah mengucapkan kalimat agung la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala hadini wa kullu nabiyyin salih wa ala man nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrin nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ambil banyak kekurangan, banyak kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Ustaz, terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita semua untuk bisa memahaminya dengan baik dan benar, dan semoga kita bisa mengambil manfaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk sahabatku atas kebersamaannya. Dan untuk pertanyaan sahabatku yang belum terjawab, insya Allah akan dijawab di pertemuan ekonomi syariah selanjutnya. Dan kami mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan. Kita akhiri kebersamaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.